Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 menggunakan Nanda Ahmad Khairuddin, To'at Syuhada, Muhammad Wahri Siddiq, dan Faisal Listianto akan menyampaikan materi tentang pendidikan bagi wanita. Yang pertama yaitu pendidikan bagi wanita menurut Islam. Pendidikan bagi wanita sangat penting karena mencakup aspek yang cukup banyak untuk di masa depan. Hal ini dimaksud untuk memberikan keadilan kepada kaum wanita. Membicarakan pendidikan wanita, kita tidak bisa lepas dari sistem yang menurut Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang relasi kuasa patriarkis. Sistem ini menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pengambil keputusan atas kehidupan masyarakat dan merupakan dasar pengambilan pola bentuk kerja berdasarkan jenis kelamin. Kemudian muncul gagasan dari Nabi Muhammad SAW tentang perlunya pendidikan bagi mereka melalui wahyu pertama yang disampaikan, yaitu tentang Iqra yang berarti membaca, melihat, dan berkompilasi. Berkaitan dengan misi Nabi, yaitu dengan mengajak mereka mempercayai Tuhan yang Maha Esa karena pendidikan dan pengetahuan adalah fondasi utama peradaban. Dalam persepsi Islam, wanita berbeda dengan laki-laki menurut fitrahnya. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membedakan perlakuan keduanya. Di dalam Al-Quran telah ditetapkan tugas yang seimbang di mana wanita lebih cenderung mengerjakan tugas rumah karena dari segi fisik, emosi, dan psikologi lebih mempunyai rasa keibuan yang lebih tinggi, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan rumah maupun mengurus anak dengan baik. Di samping tugas-tugas yang lebih diberikan secara adil, tentunya wanita tidak bisa meninggalkan pendidikan, karena dalam menjalankan tugas tersebut juga diperlukan pengetahuan. Pada era saat ini, banyak yang beranggapan bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan tinggal di rumah dan sudah menjadi tanggungan kaum laki-laki. Namun, ada baiknya hal tersebut tetap dilakukan, mengingat banyak pengetahuan atau pengalaman yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan wanita juga berpengaruh untuk kelangsungan pertumbuhan anak karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibu. Pada kejadian ini, seorang ibu dapat mengajari anaknya dari pengetahuan yang didapat saat masih sekolah atau kuliah. Mendidik anak tidak sembarangan agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi. Oleh karena itu, pendidikan seorang wanita atau ibu sangatlah penting. Yang selanjutnya, B. Persepsi Islam tentang wanita sebagai subjek belajar dan pengetahuan. Ada satu hadis yang populer di kalangan masyarakat yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban bagi umat Islam, baik laki-laki maupun wanita. Dalam hadis tersebut terdapat kata faridot, yaitu kewajiban bagi kaum laki-laki dan wanita untuk menuntut ilmu. Dalam perspektif Islam, terdapat tata cara bagaimana wanita menuntut ilmu. Cara tersebut tidak berbeda jauh dengan pandangan modern. Konsep dari dunia barat menjelaskan bahwa wanita memperoleh pengetahuan baru melalui pengetahuan terkoneksi, yaitu dengan merangkul ide-ide baru dan memahaminya dari berbagai macam sudahnya diklaim oleh wanita, tetapi juga kaum laki-laki. Tetapi jika pengetahuan terkoneksi diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari hubungan antar manusia, maka wanita lebih menonjol dibandingkan laki-laki, mengingat karakteristik perempuan yang melakukan kegiatan secara kolaboratif. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fahri. Selanjutnya, keutamaan pendidikan bagi wanita. Ada banyak dalil tentang pendidikan bagi wanita dan keutamaan-keutamanya. Dalam konteks ini, tidak hanya dikhususkan untuk wanita saja, akan tetapi untuk lelaki juga. Pendidikan adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim.
baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Hukum menuntut ilmu adalah wajib sebagaimana telah diperintahkan untuk setiap muslim. Untuk itulah diperintahkan agar wanita memiliki pendidikan yang baik agar ia bisa tahu cara mendidik anak dalam Islam dan cara mendidik yang baik menurut Islam dalam pendidikan anak dalam Islam. Bukan hanya itu, menuntut ilmu bagi wanita memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat derajat yang tinggi. Yang kedua, mendapat kebaikan. Yang ketiga, dimudahkan jalan menuju surga. Yang keempat, amal jariah. Yang kelima, memberi manfaat kepada orang. Dan yang terakhir, jauh dari laknat Allah. Yang pertama, mendapat derajat yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kedatangan ajal, sedang ia masih menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah, di mana tidak ada jarak antara dia dan antara para nabi kecuali 1 derajat kenabian. Hadis riwayat Tabrani. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian yang kedua, mendapat kebaikan. Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam agama. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, amal jariah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk, niscaya akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka semua pahala amalnya putus terkecuali pahala sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu memanjatkan doa untuknya. Memberi manfaat pada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir atau yang ahlinya, jika kalian tidak tahu. Quran surat An-Nahl. Selanjutnya, jauh dari laknat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna dunya mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wa'alhu wa'alimun au muta'allimun. Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknatlah apa-apa yang di dalamnya, kecuali berzikir kepada Allah dan apa-apa yang mendukungnya, orang-orang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi No 2322, Hasan Gharib. Pendidikan kaum wanita dalam hadis. Telaah hadis riwayat Aisyah. Pendidikan kaum wanita dalam hadis yang bertujuan untuk mengetahui bahwa pada masa Rasul dan masa sahabat, keberadaannya wanita sebagai pengembang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang periwayatan hadis dan hukum Islam, sangat dipentingkan.
pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum wanita sangat antusias untuk dapat menghadiri salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, karena mereka juga tidak mau kehilangan kesempatan belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga sangat berani melintas di kegelapan malam untuk bisa sampai ke masjid sebelum fajar menyingsing, karena mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana tertuang dalam riwayat berikut ini, yang artinya, menceritakan kepada kami Abu Bakrin ibnu Abu Syaibah dan Abu Quraib berkata, menceritakan kepada kami Abu Samah dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, Saudah keluar setelah diwajibkan hijab atasnya untuk memenuhi suatu keperluannya. Dia adalah seorang wanita yang bertubuh besar, bihi wanita-wanita yang lain, sehingga mudah dibedakan bagi orang yang mengenalnya. Kemudian Umar bin Khattab melihatnya lalu berkata, Hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun kamu pasti kami kenali, maka perhatikanlah cara kamu keluar rumah. Ia melanjutkan, lalu berbaliklah Saudah untuk segera pulang, sementara Rasulullah SAW berada di rumahku, sedang menyantap makan malam dengan tulang yang masih di tangannya. Ketika itulah Saudah masuk dan mengadu, Ya Rasulullah, aku baru saja keluar. Lalu Umar bin Khattab menegurku begini dan begini. Ia melanjutkan, kata Aisyah, kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW Quran surat Al-Ahzab. Dan pada saat itulah tulang masih berada di tangan beliau yang belum beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian kaum wanita untuk keluar memenuhi keperluan kalian, tetapi hendaklah kalian memakai hijab. Hadis riwayat Muslim. Abi Al-Husain, Muslim, Al-Hajjaj, Al-Qusairi, Al-Naisaburi. Mungkin sekian dari kami kelompok 10. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.